Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan kepada kita semua kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk beribadah, dan tentu yang paling utama berkesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dapat kita maksimalkan untuk mengisinya dalam rangka kebaikan dan kebaikan yang tentunya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan keharibaan manusia yang paling mulia, menjadi toladan bagi kita semua, manusia yang tidak pernah salah dalam hidupnya, dan semoga saja kelak kita dengan perbanyak bersalawat kepada beliau, kelak kita memperoleh syafaatnya fiddin wad dunya wal akhirah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat terlebih dahulu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita bersalawat kepada beliau, memudahkan beliau untuk mengenali kita, mencintai kita, dan memudahkan kita untuk beroleh syafaatnya fiddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji bahwa banyak yang mengira ketika telah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi diuji. Ada yang pede begitu enggak? Setelah kita beriman kepada Allah, pasti kita tidak akan pernah dapat ujian lagi. Ada yang pede seperti itu enggak? Ada yang mengira ataupun berpikir seperti itu enggak? Mungkin setelah kita beriman kepada Allah, kita tidak akan pernah lagi diuji. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Ada. Oh itu kok. Ya, mungkin di antara kita banyak yang mengira bahwasanya setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terbebas dari ujian-ujian. Padahal tidak. Jika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam surah Al-Ankabut atau surah yang ke-29 ayat yang kedua, di situ disebutkan hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah kemudian manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan mereka tidak lagi diuji? Bahkan diperkuat kembali di dalam surah Ali Imran ayat 142, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Di sini malah lebih jelas, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga langsung ditembak oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita beriman, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang telah bersungguh-sungguh mengibadahinya di antara kamu, dan tentu belum nyata orang-orang yang sabar. Kita sering mengira dan terlalu pede dengan amalan-amalan kita, seolah-olah setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah diuji lagi. Bahkan kita sering salah kaprah dalam menilai ketika ujian itu hanyalah kesusahan saja. Iya atau iya? Wah, saya lagi diuji nih. Hanya kesusahan saja. Sedangkan kesenangan seolah-olah itu bukan ujian. Iya Pak, iya. Jadi seolah-olah yang menyenangkan itu bukan ujian. Betul apa betul? Dan kita hanya mengira ujian yang Allah berikan itu hanya yang susah-susah saja. Bukan. Di ayat lain Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kemudian anak istrimu, kemudian apapun yang melekat pada dirimu, jabatan, harta, tahta dan sebagainya, menghalangimu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti ujian, bukan? Jadi kesenangan pun ujian. Tapi kita kadang-kadang tidak merasa bahwa kesenangan yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Bahkan dikasih nikmat sehat itu ujian enggak? Ujian. Jangan seolah-olah pas lagi sakit saja, wah gua lagi diuji nih. Dikasih sakit asam urat, dikasih sakit pegelinu dan sebagainya. Bukan, padahal sesuatu yang menyenangkan itu juga menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari ujian. Apakah kemudian dengan jabatan, kemudian dengan harta yang banyak itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru mengalahkan? Itu kan ujian. Atau justru dengan nikmat sehat itu dia beraktivitas yang tidak ada sama sekali dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian. Jika kemudian kita melihat kembali kisah Nabi Ayub yang pada awalnya sehat, kemudian diuji dengan nikmat sakit yang amat sangat lama, gitu kan? Apa yang kemudian Nabi Ayub katakan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat sakit tersebut? Ya Allah, nikmat sakit yang kau berikan itu jauh lebih sebentar daripada nikmat sehat yang kau berikan. Harusnya sikap seorang yang beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengukur apapun itu dari kebaikan yang Allah berikan. Jadi sakit pun bisa jadi kemudian menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesenangan pun harusnya dengan fasilitas yang ada itu menambah ketaatan kita kepada Allah. Mungkin dengan harta yang diberikan kita lebih memberikan manfaat kepada banyak orang. Dengan nikmat sehat kita jadi sering pergi ke masjid, semangat untuk pergi ke taklim, semangat untuk menuntut ilmu, semangat kemudian untuk memberikan kebaikan, kebermanfaatan kepada sesama. Kadang-kadang sadar gak sih kalau nikmat sehat itu merupakan ujian juga? Bahwa nikmat yang sering kita lupa itu dua, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya kayak kalau sehat berasanya gak sempat, ya gak? Ada aja kesibukan. Sehat. Giliran dikasih sempat dia gak sehat. Betul apa betul? Kadang-kadang kan begitu. Kita dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala nih untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan, tetapi ternyata kita tidak sehat. Ini dua nikmat yang kita sering lupa. Dan ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang tanpa kita sadari, ya itu ujian. Bahkan kadang-kadang banyak di antara kita yang menganggap ujian itu kesusahan, kemudian baru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana kita saat senang? Ada yang begitu di sini? Ada. Yang mana orangnya? Masya Allah. Maka perlu kita sadari bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melulu kesusahan saja. Terkadang nikmat kesenangan itu pun juga bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam satu kalimat atau kalam ulama disebutkan bahwa apapun bentuk nikmat yang tidak menjadikanmu taat, maka itu musibah. Dan sebaliknya musibah yang kamu alami yang kemudian dapat mendekatkanmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah nikmat yang sesungguhnya. Itu kalam ulama. Maka ketika kita diuji, ya ada dua kata kuncinya. Jadikan sabar dan sholat, itu kan. Ini udah sering kita ulang-ulang. Bahkan sampai Allah bertanya seperti am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu sudah pede kamu bakalan masuk surga? Kalau ditanya seperti ini,
terus berkaca pada diri sendiri, kita semua siap nggak untuk masuk surga? Padahal kan masuk surga Allah itu banyak syaratnya. Yang kalau di banyak syair itu surga itu murah, tapi banyak yang ogah, ya kan? Neraka itu mahal, tapi kemudian banyak yang suka. Padahal kalau kita lihat itu sebenarnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu juga mahal sebenarnya. Karena mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita gitu kan. Tapi dengan bermodalkan sehat dan sempat itu seharusnya kita bisa maksimal. Kita bisa maksimal. Bayangkan kita diberikan waktu, diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan, diberikan fasilitas yang sangat amat luar biasa, masjid yang besar, yang dingin, yang empuk. Tetapi banyak di antara kita yang hari ini masih sibuk. Ya wajar lah, mungkin makan siang dan sebagainya. Dan mungkin sudah berbuat ibadah-ibadah yang lain sebagai penunjang. Tapi alangkah baiknya jika kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya kita memaksimalkan dua nikmat yang masih Allah berikan. Meskipun pada akhirnya nanti sakit pun ataupun kesusahan pun bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita lihat tipologi, ada 3 tipologi manusia datang ke masjid lah ya. Ada tipologi manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena bentuk ketaatannya, dia sadar kebutuhan akan rohaninya, kebutuhan akan Tuhannya. Jadi dia memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin mendatangi masjid ataupun mushola. Kemudian ada nomor 2 ini, tipologi yang nomor 2 adalah orang yang kepepet, sedang kesusahan. Yang dicari siapa? Allah. Udah tahu nih besok bakalan ada layoff nih, misalkan seperti itu. Udah tahu besok bakalan ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi masjid. Mohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalamnya. Mendatangi masjid. Ini orang yang kepepet. Jadi yang pertama karena benar-benar kebutuhan, yang kedua karena kepepet, the power of kepepet tadi, dan yang nomor 3, orang datang ke masjid itu saat disolatkan. Kita mau jadi bagian yang mana? Tipe yang pertama, tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga? Datang kepada Allah, menghadap kepada Allah ketika kita sudah tidak bernyawa. Padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kemudian dengan ujian kesenangan, ujian kebahagiaan, kemudian dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan jabatannya itu menghalanginya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jika kemudian kita runut lagi di ayat selanjutnya, banyak penyesalan dari orang-orang yang sudah meninggal. Fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Itu pernyataan orang-orang yang sudah meninggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan aku kesempatan sekali lagi, niscaya akan memaksimalkan kebaikan dan berbuat amal saleh. Sebenarnya ayat-ayat ini harus selalu kita tanamkan baik-baik dalam diri kita. Bahkan kadang-kadang di antara kita banyak yang kemudian menganggap bahwa apa-apa yang baik menurut kita itu yaitu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang buruk itu dianggapnya ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya bayan.
Terkadang ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, kita bilang Allah tidak adil nih, Allah nggak adil nih. Ini biasanya yang berkata demikian itu adalah orang yang sholatnya masih bolong-bolong, yang sepekan nggak ada waktu buat ngaji aja nggak ada, apalagi tadabbur Al-Quran gitu ya, tadabbur hadir gitu ya. Biasanya orang-orang yang bilang Allah nggak adil nih, itu hidupnya selalu mikirin perut dan jalan-jalan biasanya. Bagaimana yang penting perut saya kenyang, bagaimana saya dapat uang kemudian bisa jalan-jalan. Nah itu ketika diuji langsung bilang Allah nggak adil. Orang yang ingat Allah saat susah saja, nah ini biasanya bilang seperti itu, Allah nggak adil. Dan kita berharap semoga saja itu bukan kita ya. Ada nggak yang berpikir seperti itu ketika kita dapat kesusahan ataupun diuji dengan kesusahan, kita bilang Allah nggak adil gitu. Ada nggak yang suka berpikir seperti itu? Padahal jika kita ukur, ya mungkin kesusahan itu baru sehari 2 hari, sedangkan nikmat yang Allah berikan itu sudah bertahun-tahun gitu. Bahkan sejak kita lahir mungkin. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bernafas, nikmat bisa memakan makanan yang halal, nikmat bisa bergerak. Itu kan nikmat Allah yang sangat luar biasa, yang tiap hari mungkin tidak kita sadari kalau itu bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke kita. Jadi seolah-olah nikmat Allah itu berupa uang, berupa kesenangan, berupa jabatan yang tinggi dan lain sebagainya yang mengenakan. Betul apa betul? Pasti kita berpikirnya seperti itu. Padahal kadang-kadang jika kita ukur nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita itu bentuknya mungkin tidak hanya sekedar uang ataupun materi. Bisa jadi anak kita menjadi anak yang soleh, istri kita menjadi istri yang penurut. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Itu nikmat. Karena banyak di antara kita yang diberikan kesempatan tapi tidak bisa mempergunakan kesempatan tadi. Maka kalau hari ini kita diberikan pilihan untuk ikut ngaji ini, nikmat enggak? Nikmat. Meskipun ngajinya sambil ngantuk-ngantuk, meskipun ngajinya sambil ngobrol dan sebagainya, enggak masalah. Yang penting dari mendengar itu mudah-mudahan dapat kebaikan. Jangan pernah berpikir Allah tidak adil. Jangan pernah berpikir apa yang baik menurut kita, ya itu baik menurut Allah. Bukan. Ya memang ma qadarullah khair. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang terbaik. Tetapi ingat di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini yang kadang-kadang kita terlupa. Boleh jadi apa-apa yang tidak kamu senangi itu baik bagimu, baik bagi Allah Subhanahu. Dan sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah lah yang maha mengetahui, sedang kita tidak tahu apa. Jadi jangan pernah membenci takdir, dan jangan pernah bilang Allah tidak adil. Harus kita tanamkan dalam diri kita baik-baik. Ketika kita diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, maka ukurlah ujian itu dengan kebaikan yang sudah kita terima sebelumnya. Jangan sampai kemudian kemahabaikan Allah itu hilang hanya gara-gara satu kesusahan yang diberikan, satu ujian yang diberikan.
kemudian kita menghilangkan kebaikan-kebaikan Allah yang sebelumnya, na'udzubillah min dzalik, kita akan termasuk menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita kemudian menjadi hamba Allah yang ingatnya Allah itu hanya saat susah saja. Saat senang kita lupa. Saat senang kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanamkan kembali, bahwa apa-apa yang baik menurut kita belum tentu menurut Allah, dan sebaliknya. Tetapi harus kita yakini ma qadarullah khair. Apa-apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Dan sebenarnya jika kita melihat ma asabaka min hasanah, ini di surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ini yang perlu kita catat, bahwa kebaikan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Sesuatu hal yang baik itu datang dari Allah. Dan di ayat selanjutnya, wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Dan ingatlah, sesuatu yang buruk itu datang karena dirimu sendiri. Coba dibuka lagi nanti di surah An-Nisa ayat 79. Sesuatu yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa-apa yang buruk, keburukan itu datang dari nafsi, dari kita sendiri, dari kamu sekalian. Wa kafa billahi syahidan, dan Allah lah yang menunjukkan, lagi bersaksi. Jelas kan? Apa-apa yang dari Allah, ini harusnya menjadi introspeksi bagi diri kita. Kalau sesuatu terjadi, hal buruk terjadi pada kita, harusnya kita introspeksi, kurangnya apa sih saya ini? Jangan-jangan tadi ingatnya kalau susah saja sama Allah, pas senang kita gak ingat sama sekali. Atau jangan-jangan harta yang kita kumpulkan itu dari menzolimi orang lain. Atau bahkan makanan-makanan yang kita konsumsi itu makanan-makanan yang haram. Na'udzubillah nih. Itulah yang kemudian mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah murka kepada kita, ya ujian terus yang akan diberikan. Dan tujuan diberikan ujian kepada kita agar kita sadar, agar kita kemudian kembali menyadari kesalahan kita. Karena sangat jelas ayatnya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Sesuatu hal buruk yang menimpa kita datangnya dari diri kita sendiri. Ini bukan istajib yang bilang, Allah yang berfirman. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Jadi jika hal buruk terjadi pada kita, coba kita kemudian flashback, apa sih yang pernah kita lakukan? Jangan-jangan kita pernah menzalimi orang lain. Dan dengan menzalimi orang lain itu datanglah kemudian keburukan itu pada kita. Jika di dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illa ihsan. Dan sebaliknya, bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka hari ini jangan sampai kemudian kita lelah berbuat kebaikan. Jangan sampai kita lelah untuk berbuat kebaikan. Karena lelah itu akan hilang, sedangkan kebaikan itu akan tetap tinggal. Dan tentu dengan kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini yang perlu kita pahami dari konsep ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa solusi jika kita telah diuji? Sebenarnya jawabannya ada di surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ujian-ujian yang Allah berikan itu jawabannya cuma satu, yaitu takwa.
Coba ada yang bisa menyebutkan nggak manfaat takwa itu ada berapa? Satu saja deh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Berarti jika kita seolah-olah tidak menemukan jalan keluar dari masalah-masalah kita, berarti indikatornya kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dong jelas. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Pernah gak sih kadang-kadang kita mendapatkan ujian berupa masalah dan seolah masalah itu tidak ada jalan keluarnya? Pernah gak? Pasti setiap kita pernah mengalami hal itu. Itu harusnya kemudian kita cross check pada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita menjadi hamba Allah yang kurang bertakwa, kurang dalam ketaatan kepadanya. Padahal sudah sering kita ulas bahwa takwa itu apa? Bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah tanpa tapi, tanpa nanti. Pokoknya tanpa tapi, tanpa nanti. Karena dua penyakit kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tapi, nanti. Tapi kan saya masih ini, tapi kan saya masih itu, tapi kan tapi. Kalau nggak tapi, nanti sajalah. Kalau saya sudah tua, nanti sajalah. Kalau saya sudah pensiun, nanti sajalah. Kalau saya nanti saja, nanti. Dan banyak alasan untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan sangat jelas tadi, ketika kita seolah-olah tidak punya jalan keluar dari masalah kita, nah, baca lagi surah Talaq ayat yang 2 itu, ayat yang kedua. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Kemudian di ayat selanjutnya sangat jelas juga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa artinya? Barang siapa yang bertawakal atau bertakwa kepada Allah, niscaya akan dicukupkan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan hari ini seolah-olah tidak cukup kebutuhan kita, ada yang salah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas loh. Syaratnya cuma takwa. Yang pertama akan diberikan jalan keluar dari masalahnya. Kemudian yang kedua akan dicukupkan kebutuhannya. Ini bukan istajib yang yamin, bukan. Allah. Nanti dibuka kembali Surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dan barang siapa yang bertawakal untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupkan kebutuhannya. Terus di ayat selanjutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusan-urusannya. Kadang-kadang kita pernah berpikir gak sih, urusan kita susah banget sih, ini gak nembus, ini gak nembus, seolah-olah itu ada saja penghalangnya. Ini yang menghalangi jangan-jangan dosa kita, karena kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini urusan-urusan kita berasa sulit, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Perbaiki kualitas ibadah kita. Perbaiki konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita minta dimudahkan urusan-urusan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen urusan-urusan kita mudah, tapi enggak pernah itu lapor sama Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuannya ataupun menyertakannya dalam setiap aktivitas kita. Ini kelemahan kita sebagai manusia. Maka
Makanya semakin sering datang ke majelis dan menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan, siapapun itu yang menyampaikan, ketika itu kebaikan dan kita praktekkan, keduanya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat dari takwa itu selain yang 3 tadi, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sebenarnya sangat sepele ya, cuman memang berat. Takwa itu memang berat, tetapi harus dipaksa. Kalau kita bahasanya Allahumma paksain, ini harus benar-benar kita terapkan, harus kita amalkan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya Allahumma paksain. Coba nanti periksa deh, setelah kita memaksakan diri untuk kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini janji Allah loh. Allah itu maha segalanya, tapi satu hal yang Allah gak bisa. Apa itu? Mengingkari janjinya. Jika telah disebutkan dalam Al-Quran ini, itu pasti, janji Allah itu pasti. Maka kerjakan. Dan hasilnya banyak kok. Yang sudah mempraktekkan kemudian sesuai dengan Al-Quran apa yang Allah perintahkan, datanglah kepadanya kebaikan. Dan itu tidak pernah disangka dan diduga. Kemudian manfaat dari takwa adalah Allah berikan ketenangan dalam hidup dan kehidupannya. Dan tentu yang paling menggembirakan, Allah hapus kesalahan-kesalahannya serta diampuni dosa-dosa kita. Itu manfaat daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, seyogyanya menjadikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menyadarkan diri kita agar kita kemudian selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ampunannya. Jangan-jangan selama ini kita lalai, terlalu senang dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kita malah lupa. Pun demikian, jikalau kesusahan ataupun kesulitan yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita menjadi manusia yang bersabar. Karena buah dari kesabaran itu tidak hanya sepeda. Buah dari kesabaran itu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan-amalan orang mulia sebagai penggugur dosa kita, dan tentu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesabaran kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semakin kuat dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, harusnya menjadikan kita manusia yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada banyak keuntungan daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadikan kita menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.